Minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin Mutiara Ilmu bersama Forum Mubalik Alumni Gontor. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah telah hadir di antara kita semuanya guru kita, ayahanda kita, Al-Ustadz Dr. Kiai Al-Hadz Muhammad Wahid MA. Apa? Langsung saja, saya tidak akan berpanjang dan lebar. Kita langsung saja menyimak tausiah yang akan beliau sampaikan. Pada beliau, waktu kami persilahkan. Oke, jam berapa? Kalau acara awal kan sampai 17.30 ya. Sekarang udah 7.04 ya. Iya, Ustaz. Ini kultum aja kita ya. Baik, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaina siyama fi syahri Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan linnas bayyinatin minal huda wal furqan amma ba'd. Ya itulah salah satu daripada realita bahwa ya kita bukan Tuhan yang mengetahui segala-galanya, ada saja hal yang kemudian halangan dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari dinamika yang menguatkan komitmen kita untuk tetap terus berpuasa. Artinya menahan diri dari beragam hal yang tidak diinginkan. Puasa hari ini bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Hari ini ada tanggal 8 Hijriah, tanggal 8 Ramadan. Besok tanggal 9 Ramadan. Apa itu tanggal 9 Ramadan? Itulah tanggal di mana dahulu tahun 1364 Hijriah Indonesia diproklamasikan sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Tepatnya pada hari Jumat, besok juga hari Jumat, ini tepat sekali nih, besok juga hari Jumat, dulu juga hari Jumat, tanggalnya 9 Ramadan, tahunnya 1364 Hijriah, waktu itu bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Jadi sore hari ini sesungguhnya kita sedang menyongsong hari saat diproklamasikannya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Apa maknanya? Maknanya adalah salah satu di antaranya adalah bahwa Ramadan memang atau puasa Ramadan memang mengingatkan tentang sejarah. Karenanya dalam ungkapan Al-Quran dalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu ungkapannya sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum menegaskan betapa kemudian ibadah puasa, kewajiban berpuasa ini membuat kita menjadi rangkaian sejarah. Kita terhubung dengan sejarah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum dulu dibaca sebagaimana dimanakan sebagai puasa itu diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi besar Muhammad SAW. Tentu itu benar. Memang puasa diwajibkan juga pada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks kita sekarang ini, dalam konteks tafsir kontemporer, di mana kita sejak membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, itu kita sendiri, kita yang membaca mendapatkan pemahaman tentang wajibnya berpuasa. Jadi bukan sekedar hukumnya adalah kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tapi kita yang membaca Al-Quran pun juga mendapatkan dan memahami tentang adanya kewajiban itu. Karenanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, kum di situ artinya juga adalah rojek kepada kita semuanya yang baca Al-Quran. Generasi yang sekarang ini adalah melanjutkan apa yang dahulu dilakukan, melaksanakan ibadah siam bulan Ramadan pada generasi sebelum kita, generasi ayah kita, generasi kakek kita, generasi bapaknya, kakek kita, begitu seterusnya sampai generasi tabiin, generasi sahabat, generasi zamannya Rasulullah SAW. Jadi puasa ini sesungguhnya mengingatkan kita tentang peran mensejarah yang harus diambil. Dan peran mensejarah dalam konteks puasa ternyata menghadirkan sejarah yang gilang gemilang bagi umat Islam. Artinya hadirnya puasa di bulan Ramadan menyegarkan kembali ingatan pada umat agar tidak pernah menjadi
umat yang lemah, lesu, letih, umat yang tidak punya semangat, umat yang tidak punya optimisme, umat yang tidak punya idealisme, umat yang menjadi pragmatis, umat yang menjadi pasar, umat yang menjadi kalah, umat yang menjadi pasrah saja dan tidak ada upaya untuk menjadi yang menang. Hadirnya bulan Ramadan merupakan satu intervensi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan tentang sejarah dan peran bersejarah yang bisa dilakukan dengan hadirnya bulan Ramadan, dan ternyata peran bersejarah itu adalah peran kemenangan. Antum pasti masih ingat kalau melihat pada tarikh tasyrik seperti yang kita pelajari dulu di Gontor, pasti akan tahu bahwa puasa bulan Ramadan itu, ibadah siam itu diwajibkan pertama kalinya adalah pada tahun kedua Hijriah. Dan pada tahun kedua Hijriah itu terjadilah peristiwa yang pertama kali umat Islam mengalahkan secara langsung provokasi dan manuver-manuver politik militer yang dilakukan oleh kelompok musyrikin Quraisy gitu ya. Terjadilah peristiwa Badar, dan peristiwa Badar Al-Kubra itu Al-Quran menyebutnya sebagai Yaumal Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, itu adalah tanggal 17 Ramadan. Jadi kali pertama puasa bulan Ramadan diwajibkan, itulah kali pertama sekaligus menghadirkan kemenangan. Jadi konkret jawaban dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah siam di bulan Ramadan itu menghadirkan hasil yang nyata, yaitu kemenangan yang gilang gemilang kalau dikatakan sebagai Al-Furqan. Kemenangan ini yang menghadirkan satu posisi yang luar biasa kuat ya bagi umat Islam di Madinah dan maupun juga di kalangan umat Islam sendiri. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi yang menarik dari kemenangan yang dihadirkan melalui Ramadan dan menjadi inspirasi besar bagi kemenangan berikutnya adalah kemenangan yang menghadirkan peradaban yang berkeunggulan. Karena akan kita lihat dari peristiwa Badar Al-Kubra itu nanti akan menghadirkan salah satu di antaranya dialog yang luar biasa yang terjadi antara Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, termasuk Al-Hubab Ibn Munzir dari Ansar. Ketika awal akan terjadinya peristiwa Badar Al-Kubra itu, Rasulullah tadinya membawa para sahabatnya, pasukannya berkemah dan atau mengambil posisi di tempat tertentu. Kemudian datanglah Al-Hubab Ibn Munzir radhiyallahu anhu dan kemudian menanyakan kepada Rasulullah, apakah ini adalah wahyu dari Allah dan karenanya kita harus melaksanakan, atau ini adalah pilihan Anda yang merupakan istihad. Rasulullah mengatakan ini adalah pilihan saya, dan kemudian Hubab bin Munzir menyampaikan kalau itu adalah pilihan Anda ya Rasulullah, ini tempat tidak terlalu tepat untuk kita jadikan sebagai markas kemenangan. Kita harus pindah ke tempat yang lebih mungkin bisa menghadirkan kemenangan, lebih dekat dengan logistik, lebih dekat dengan sumber air, sehingga kalau kemudian perang ini akan berkepanjangan, kita akan bisa menguasai sumber daya logistik dan sumber daya alam, sumber daya air untuk kemudian kita bisa memenangkan jihad ini. Dan Rasulullah mengikuti arahan daripada atau saran masukan dari sahabatnya Hubab bin Munzir. Ini adalah sebuah, dan ternyata itu amat sangat tepat dan salah satu bagian daripada yang menghadirkan kemenangan. Jadi ini satu hal yang menjadi pelajaran sangat penting kan, bagaimana menghadirkan kemenangan dengan bulan Ramadan ternyata memberi ruang yang luar biasa bagi para sahabat, bagi para murid, bagi para rekan, bagi para pengikut, bagi para pasukan untuk kemudian memberikan masukan yang terbaik bagaimana bisa menghadirkan kemenangan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ketika selesai perang, selesai jihad di Badar Al-Kubra, dan kemudian ada 70 tawanan yang ditawan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada yang kemudian dikenakan hukum sanksi yang sangat keras karena mereka permusuhannya yang sangat luar biasa kepada Rasul dan dakwah Islam. Tetapi banyak juga yang kemudian dikenakan tebusannya adalah mengajarkan baca dan tulis kepada generasi muda, generasi remaja daripada umat Islam yang ada di Madinah Munawwarah. Dan itu satu gambaran betapa kemudian Islam mengedepankan dengan kemenangan itu bukanlah menghadirkan dalam tanda kutip yang disebut sebagai radikalisme, terorisme, ekstremisme, tapi justru menghadirkan peradaban. Peradaban baca dan tulis, peradaban menghormati ilmu, karena memang perintah Al-Quran yang adalah merupakan perintah yang muncul di bulan Ramadan juga, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi puasa menghadirkan bukti sejarah tentang bisa hadirnya kemenangan melalui berpuasa di bulan Ramadan itu, dan ketika kemenangan itu dihadirkan maka yang akan muncul bukanlah yang dikhawatirkan seperti radikalisme, terorisme, ekstremisme,
intoleran, atau kemudian menjadi Syria misalnya, seperti ketika dulu Pilgub DKI tahun 2017 ada yang wanti-wanti, awas jangan sampai Pak Anies menang, kalau menang maka akan berubahlah Jakarta menjadi Syria. Ternyata Jakarta tidak menjadi Syria, tapi menjadi ceria. Jadi alhamdulillah kita bisa mensyukuri. Jadi sekali lagi, kali pertama Ramadan disyariahkan di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka kali itu jugalah kemudian umat Islam mendapatkan karunia Allah yang bernama kemenangan yang luar biasa gilang-gemilang, dinyatakan sebagai Al-Furqan Yaumul Taqal Jam'an. Dan kemenangan itu ternyata tidak menghadirkan apa yang dikhawatirkan, yaitu munculnya pihak-pihak yang menghadirkan hal yang mengerikan, tapi justru menghadirkan peradaban berkeunggulan, adanya musyawarah, dan kemudian juga adanya upaya orientasi untuk kemudian lebih memilih kepada tebusan yang bernama mengajarkan baca dan tulis, dan itu adalah satu simbol kebudayaan yang sangat luar biasa. Bila kita lanjutkan, maka ada peristiwa Ramadan yang lain yang juga amat sangat penting, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Saat itu juga lah terjadi Ramadan menghadirkan kemenangan yang luar biasa gemilang-gemilang. Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah kemenangan dengan adanya Fathu Makkah. Tapi lagi-lagi dalam konteks Fathu Makkah pun juga kemenangan itu menghadirkan satu fakta betapa kemenangan umat Islam dengan spirit Ramadan, atau spirit Ramadan menghadirkan spirit kemenangan. Tapi kemenangan itu tidak menghadirkan destruksi, tidak menghadirkan hal yang kemudian membuat orang menjadi ketakutan dengan Islam. Sebaliknya, kemenangan itu justru membuat orang-orang musyrikin Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan bahkan mereka mendapatkan betapa luhurnya akhlak dan budaya Islam ketika Abu Sufyan dan teman-temannya menghadap Rasulullah dan mereka sudah pasrah. Karena mereka merasa diri sebagai pihak yang selama ini mengusir Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah justru mengatakan kepada mereka, idhabu antum tulaqa, Anda boleh pergi. Anda bebas dan tidak dikenakan sanksi hukum. Dan kemudian mereka masuk Islam. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Betapa sekali lagi kemenangan puncak daripada Islam ternyata tidak menghadirkan yang disebut sebagai radikalisme, terorisme, ekstremisme, intoleran, Syria dengan segala konotasi negatifnya. Ternyata justru menghadirkan peradaban yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi Ramadan karenanya mengingatkan kita akan sejarah bahwa umat Islam itu bisa menang, umat Islam itu bisa menghadirkan kemenangan, dan kemenangan itu bisa menghadirkan peradaban. Kemenangan itu bisa menghadirkan peradaban yang luar biasa, amat sangat berkualitas. Dalam konteks Fathu Makkah juga, Rasulullah menyampaikan kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, terkait dengan Ka'bah. Ka'bah itu aslinya adalah bangunan dengan dua pintu. Pintu yang sekarang ada di Multazam, dan satu lagi pintu yang ada di Rukun Yamani. Begitulah aslinya Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim. Dan kemudian yang namanya Hijr Ismail itu sebenarnya adalah bagian daripada Ka'bah. Tapi karena adanya musibah, ada banjir, dan lain sebagainya, sehingga kemudian terjadilah Ka'bah dibangun dengan cara yang beda. Tadinya dua pintu menjadi satu pintu, Hijr Ismail tadinya bagian dari Ka'bah menjadi berada di luar Ka'bah. Nah, ketika Rasulullah kemudian berhasil memenangkan Fathu Makkah dan kemudian bisa membebaskan Ka'bah dari patung-patung sesembahan kalangan animis, Rasulullah tidak merubah Ka'bah untuk kembali kepada bentuknya yang orisinal dengan dua pintunya dan kemudian memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Tapi beliau tetap membiarkan Ka'bah sebagaimana adanya, satu pintu seperti yang kita dapatkan sekarang ini, dan Hijr Ismail berada di luar. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kondisi ini bisa diterima oleh beliau karena laula anna qaumaki hudatsau ahdin bil jahiliyah la'atu ila ma kana alaihi Ibrahim. Seandainya masyarakat Mekah bukan masyarakat yang baru saja berpindah dari kondisi jahiliyah pada kondisi Islam, maka pastilah Ka'bah akan dikembalikan pada kondisi orisinalnya, yaitu Ka'bah yang ada pada masa Nabi Ibrahim. Ini satu pelajaran yang sangat dipentingkan betapa kemenangan Islam ternyata tidak kemudian main ubah, main seruduk atau main gusur gitu ya, tapi kita tetap mempertimbangkan kepada kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat tetap dipertimbangkan selama itu adalah bukan kemusyrikan, bukan kekufuran, bukan hal yang secara prinsip dilarang oleh agama atau secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi ini juga menjadi pelajaran yang sangat dipentingkan betapa Ramadan atau di bulan Ramadan bisa menghadirkan kemenangan yang membawa kepada penghormatan kepada apa yang menjadi hal yang baik di tengah masyarakat, apa yang menjadi hal yang diterima oleh masyarakat secara positif dan tidak menjadi masalah, itu bisa diterima.
Nah, sekarang tadi saya katakan di depan bahwa besok kita akan bertemu dengan tanggal 9 Ramadan. Nanti malam setelah maghrib pun sudah tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan adalah kemenangan bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang waktu itu bersama dengan para tokoh terlibat di BPUPK, di Panitia 9, di BPKI, dan kemudian menghadirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, yang itu adalah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ramadan adalah Sayyidu Asyuhur, begitu dikenalnya di kalangan para ulama, dan hari Jumat adalah Sayyidu Al-Ayyam. Dan tanggal 9 Ramadan itu adalah, kalau kita di bulan Ramadan biasa muncul kajian tentang Ramadan itu adalah awwalu rahmah, wa awsatu maghfirah, wa akhiru i'tqun minan nar. Maka kita pada 10 hari pertama ini adalah hari-hari rahmat. Dan itulah yang dimunculkan dalam dokumen yang sangat resmi dan jadi abadi karena MPR menyatakan tidak bisa diubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ungkapannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorongkan keinginan yang luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bias, maka rakyat bisa menyatakan dengan kemerdekaan. Jadi atas berkat rahmat Allah, itulah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi sekali lagi kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Ramadan besok pagi. Dan itu artinya sekali lagi bahwa Ramadan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini sesungguhnya adalah umat yang kalau disebutnya sebagai khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pastilah khaira ummah bukan umat yang kalahan, bukan umat yang dipinggirkan, bukan umat yang rendahan. Khaira ummah pasti yang terbaik. Nah, kalau terbaik itu ya mestinya menang, bukan kemudian menjadi yang dikalahkan. Kalau kemudian disebutnya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka risalah rahmatan lil alamin itu tidak mungkin terjadi bagi pihak, bagi bangsa, bagi umat yang ya tadi yang kalahan, yang dipinggirkan, yang tidak berguna, yang tidak berkualitas, yang yang hanya dikesianin, itu tidak bisa menghadirkan rahmatil alamin. Menjadi rahmatil alamin karena dia kokoh, kuat, maju, berprestasi, menang gitu. Itulah baru kemudian bisa menghadirkan rahmatan lil alamin. Untuk kembali menjadi itu semuanya, khair ummah dan rahmatil alamin. Ramadan Allah hadirkan kembali untuk mengingatkan kita semuanya bahwa umat Islam ini ditakdirin oleh Allah bukan untuk menjadi umat yang kalah sesungguhnya, tapi menjadi umat yang menang. Karenanya diberi perangkat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, diberi perangkat menjadi wa innaka la'ala khuluqin adzim, diberi perangkat untuk mempunyai kepedulian sosial, qum fa'anzir, diberi perangkat untuk kemudian selalu mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Ketika dikasih ya imakum laila illa qalila nisfa inqus min qalila wazid alaihi waratil Qur'an. Dan karenanya wajar bila kemudian rangkaian dari semuanya ujung akhir daripada Al-Qur'an kita yang diturunkan di bulan Ramadan itu adalah dalam surah Al-Maidah yang ketiga, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Dan mustahil Allah ridho dengan agama, mustahil Allah sudah melengkapkan nikmat dan karunia-Nya kalau kemudian terjadi adalah kalah melulu dan tidak menjadi sesuatu yang terdepan, maju, menjadi unggul. Nggak mungkin Allah ridho dengan kondisi itu. Dan itulah yang terjadi. Sesungguhnya surah yang terakhir yang Allah turunkan dalam konteks tartib nuzul suwar. Tartib nuzulnya surah-surah Al-Quran itu adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasruna fi din afwaja. Ujung akhirnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemenangan itu menghadirkan manusia yang berakhlak mulia, manusia yang berbudi tinggi, manusia yang etikanya luar biasa, bukan manusia yang arogan, bukan manusia yang ekstremis, radikalis, teroris, tapi manusia yang orientasinya adalah tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan bila orientasinya demikian, maka itu adalah manusia-manusia yang melengkapi kemenangan dengan idza jaa nasrul fath, kemudian wa ra'aitan nasruna fi dinil afwaja. Kemenangan jihad, kemenangan jihad itu dimaksimalkan, diparipurnakan dengan kemenangan mujahadah, yaitu generasi yang orientasinya pada tasbih, tahmid, istighfar, yang tetap terus beristihad, tetap terus berjihad, tetap terus menghadirkan manusia-manusia yang rahmatul alamin, manusia-manusia yang khaira Ramadan dengan Al-Qur'annya berikan kepada kita sekali lagi ingatan sejarah yang penting untuk selalu bisa kita jadikan pegangan dan menjadi amat sangat dipentingkan karena sekali lagi Ibnu Khaldun dahulu telah buat satu kaidah tentang sejarah at-tarikhu yu'idu nafsahu, yang namanya sejarah adalah pengulangan. Dulu bisa jadi sukses, akan bisa menjadi sukses sekarang ini kalau sebabnya diulangi. Dulu menjadi gagal, akan bisa menjadi gagal berikutnya kalau sebabnya diulangi. Dan Ramadan berikan kepada kita satu gambaran, satu fakta sejarah bagaimana dengan interaksi yang sangat luar biasa antara umat dengan Al-Quran, umat dengan Ramadan, umat meneladani Rasulullah, hadirlah kemenangan yang gemilang pada bulan Ramadan. Sekali lagi, kita mensyukuri hadirnya kembali bulan Ramadan.
dan kita sudah berada di hari yang ke-8, besok hari yang ke-9 mengingatkan kembali tentang rangkaian sejarah Ramadan dan kemenangan bagi umat. Mudah-mudahan spirit ini akan bisa kita bawa terus-menerus, karena Ramadan yang akan datang tahun 1445 kita akan sudah bertemu dengan dampak dari apakah umat menang atau kalah, atau umat membiarkan kembali menjadi kalah, atau sebaliknya umat bisa memaksimalkan dengan spirit Ramadan itu untuk membangkitkan jati diri mereka sebagai umat yang khair ummah, dan karenanya umat yang rahmatul alamin, karenanya bisa menghadirkan kemenangan dan kemenangan yang sekali lagi tidak menghadirkan generasi yang radikal, yang ekstremis, yang teroris, dari generasi yang rahmatan lil alamin, generasi yang khair ummah karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa jami'a sholihati a'malikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini materi hari ini sebetulnya luar biasa ini. Ini tapi sudah masuk, sebentar lagi mau berbuka puasa. Jadi saya rasa untuk pertanyaannya kita cukupkan saja ya. Insya Allah paham semuanya, asatidz sekalian. Langsung saja mohon kesediaan pada Ustadz untuk memimpin doa pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas-sa'ilin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman min masyayikhina wa fuqahaina wa ru'asaina wa asatidatina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatana wa zakatana wa hibatana wa hadiyatana wa jami'a sholihati a'malina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin bi'izzatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita tutup kajian kita sore hari dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kajian sore hari ini, dan kepada asatidz sekalian, insya Allah besok sebagai narasumber akan bertindak yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Al-Hadz Ikhwan Hadiyin MM. Kita akan memulai seperti biasa pukul 16.30 waktu Jakarta ya, jadi WIB-nya itu bukan WIB Jawa Timur tapi WIB Jakarta. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.